Halo guys, saya Elvin dan hari ini saya akan memberitahukan kalian bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word. Ya guys, pertama-tama kita merefresh laptop atau komputer kita. Dan yang kalian tahu, saya menggunakan Microsoft Word 2016. Sudah itu kita masuk ke Word 2016. Kita klik. Nah, dan sekarang saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat dokumen baru. Dan saya ingin menulis cerpen atau mengetik cerpen, tetapi di sini saya mengkopinya langsung dari Google karena saya tidak ingin berlama-lama untuk mengetiknya. Kita cari cerpen singkat di Google. Setelah itu kita klik dan kita pilih yang paling atas ya. Tapi terserah kita sih mau pilih yang mana, tapi saya pilih yang atas. Nah, setelah dapat cerpennya, kita blok teksnya. Setelah itu kita copy dan kita kembali pada Microsoft Word. Setelah itu kita paste. Nah, ini ya guys, langsung jadi. Gampang bukan? Daripada kita berlama-lama untuk mengetiknya lagi. Setelah itu kita save, kita ke file, terus kita save as. Dan kita pilih dokumen. Di sini kita menulis nama file terserah kita ya. Dan saya menulis Elvin nama saya. Setelah itu kita klik save. Oke, jika sudah di save, kita keluar ke tanda silang di atas. Setelah itu kita keluar lagi dari Google. Nah, begitu cara menutup dan menyimpan dokumen kita ya guys. Nah, jika kita ingin membuka lagi dokumen yang kita buat, kita tinggal ke Word lagi, kita buka Word. Oke. Nah, di bagian kiri sudah tertera dokumen telah kita save tadi. Kita buka, ini yang tadi cerpen yang kita ambil dari Google. Dan sekarang saya ingin mengatur ukuran kertas dan marginnya. Jika ingin mengatur, kita pertama-tama kita blok teksnya. Setelah itu kita ke menu layout dan kita pilih size untuk ukuran kertasnya. Kita pilih A4. Setelah itu di margins, di sini kita custom sendiri atau auto sendiri ya guys. Kita pilih custom margins. Nah, di sini kita ubah sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya mengubah menjadi 4 cm untuk bagian atasnya atau top. Di bagian kirinya juga 4 cm atau left. Terus di bagian bawahnya atau bottom itu saya 3 cm. Di bagian kanannya juga 3 cm. Nah, jika sudah diatur seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, ini sudah diatur semua ya guys. Nah, bisa lihat perbedaannya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang saya ingin mengatur format teks. Kita ke home. Di sini kita bisa mengatur jenis-jenis huruf. Nah, banyak pilihannya ya guys. Tapi di sini saya ambil Times New Roman. Sudah itu ukuran huruf. Banyak juga jenisnya. Di sini saya milih 16. Nah, jika sudah seperti ini sudah agak rapi ya. Setelah itu di sini saya ingin untuk judulnya kita buat berbeda ya, karena judul tidak mungkin sama dengan teksnya ya. Di sini saya ingin menebalkan hurufnya. Bisa miringkan, itu ada menu-menunya semuanya di bagian home ya. Terus di sini ada juga bisa mewarnai. Lihat. Tapi di sini saya pilih hitam. Juga banyak lah warna-warnanya untuk pilihannya kita tuh banyak di sini. Tinggal kita pilih sesuai selera masing-masing. Setelah itu, saya ingin mengatur perataan paragrafnya. Pertama, kita harus blok dulu teksnya. Sesudah itu, kita bisa pilih menu. Di atas ada lengkap ya, di bagian home juga ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, ada semua. Tinggal kita pilih sesuai selera. Nah, saya di sini pilih rata kiri saja. Setelah itu, saya ingin mengatur spasi antara baris. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama di atas paragraf. Di sini kita pilih 1,5. Yang kedua caranya di samping kanan paragraf juga ya. Di sini juga
banyak pilihannya, ada lines, ada single. Di sini pilih juga 1,5 lines ya. Setelah itu kita klik OK. Oke, kalau sudah, sekarang saya ingin mengatur indentasi teksnya. Indentasi ya, kita klik di bagian kanan paragraf juga. Ya, kita klik. Terus di situ ada indentation. Ada bagian kanan kiri. Di sini saya pilih 2 cm semua, 2 pt. Setelah itu pilih untuk first line. Lalu saya 36 pt ya, saya ikuti saja. Lalu oke. Nah, ini sudah diatur ya guys. Setelah itu saya ingin memberi nomor halaman. Di sini kita ke menu insert, lalu kita pilih page number. Oke, di sini ada top of page. Di sini saya pilih bottom of page, yang di kedua, yang di tengah. Nah, ini ya guys, sudah teratur nomor halamannya. Kita lalu lihat, sudah teratur otomatis ya. Lalu kita close. Oke, itu tadi cara memberi nomor halaman. Setelah itu saya ingin membuat garis pembatas halaman. Caranya kita ke file, terus kita ke options, kita klik, terus kita pilih advance. Lalu kita scroll bagian bawah. Kita pilih show text boundaries. Kita centang oke. Nah, lalu langkah selanjutnya kita copy teks, atau kita mau ketik juga bisa, tapi di sini saya menggunakan kopian saja. Saya ambil dari tugas saya tadi di cerpen tadi. Oke, lalu saya paste teksnya. Saya paste. Nah, begini dia garis pembatasnya guys. Tapi jangan khawatir, garis ini tidak akan keluar kalau misalnya kita print dokumen kita. Dia hanya untuk pembatas saja ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, saya ingin membuat header dan footer. Caranya kita ke insert. Setelah itu kita pilih header. Kita pilih yang banyak ya pilihannya. Kita pilih yang pertama saja. Nah, setelah itu kita bisa ketik apa saja yang kita inginkan. Di sini saya kasih contoh di bagian type here ya. Di sini saya contoh ketik Politeknik Al-Bajo Commodus. Itu nama kampus saya. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau sudah kita ketik, itu otomatis guys, itu akan di setiap lembarnya itu juga dia otomatis sudah tertera juga ya. Nah, seperti kalian bisa lihat. Setelah itu kita buat footer, di insert juga di samping header. Nah, di sini juga banyak pilihan, tapi saya pilih yang pertama juga. Ini bagian bawah ya. Tadi kan headernya bagian atas, sekarang footernya bagian bawah. Di sini juga sama, kita bisa ketik apa yang kita mau. Di sini saya menulis nama saya, Elvin Seleman. Sama juga seperti header, dan juga lembar-lembarnya juga akan otomatis tertera juga apa yang kita ketik. Nah, seperti ini. Nah, oke, kayak gini. Dan jika kalian ingin menghilangkannya atau menghapusnya, kalian juga bisa kembali lagi ke insert. Kita ke insert, lalu ke bagian headernya. Di bawah ada remove header. Kalian bisa klik. Oke, dia terhapus. Lalu footernya juga sama seperti itu ya guys.
kita remove footer juga. Nah, yang terakhir kita ke page number, remove page number. Iya. Nah, sudah bersih ya, sudah terhapus semua. Lalu sekarang saya akan membuat bullet dan numbering. Caranya pertama harus kita blok dulu ya, sudah pasti. Setelah itu di bagian home juga, di sini ada bullet untuk membuat bullet. Nah, banyak ya pilihannya, banyak. Di sini saya memilih yang seperti bentuk anak panah itu. Kalian bisa klik. Nah, dia sudah muncul ya guys. Kalian bisa lihat seperti itu. Lalu numberingnya juga kita blok dulu untuk membuat numbering. Kita blok bagian yang bawah. Di samping bullet juga ada numbering. Nah, itu. Ini juga banyak ya. Banyak juga jenisnya. Kita bisa pilih apa yang kita mau. Di sini saya pilih yang huruf saja. A, B, C. Oke. Kalian bisa lihat. Sudah ada kan? Ya guys, memang segampang itu. Lalu cara mengganti kata dengan cepat. Yang pertama kita ke replace. Di sini ada yang kata yang harus kita cari, yang kita mau perbaiki. Itu di sini saya mencari kata kengungupannya. Kan seharusnya kegugupannya. Tapi saya salah menulis. Kita tekin find next. Nah, ini sudah muncul kata yang kita cari. Terus kita replace jika kita ingin mengganti kata tersebut. Oke. Nah, kalian bisa lihat guys. Ini sudah terganti dengan secara otomatis ya. Gampang bukan? Nah, seperti itu cara mengganti kata. Lalu saya akan membuat rumus. Pertama kita ke insert. Di bagian equation. Nah, ini ada berbagai macam jenis rumus ya. Di sini kita bisa pilih. Oke, saya pilih yang pertama ini. Karena saya di sini ingin membuat rumus rata-rata. Jadi harus memilih yang kolomnya seperti ini ya. Di sini jumlah nilai siswa. Ini untuk menghitung rata-rata siswa ya guys. Dibagi dengan banyaknya nilai siswa. Jangan lupa kita harus terapkan rumus apa ini, rumus rata-rata. Setelah itu kita bisa mengeditnya di home untuk menebalkan atau membesarkan hurufnya. Di sini saya membesarkan hurufnya. Nah, sudah seperti itu. Lalu saya blok untuk menebalkan hurufnya. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini ya guys cara membuat rumus. Lalu sekarang saya ingin membuat endnote dan footnote. Kita ke references. Lalu kita pilih insert endnote. Oke, nah muncul garis di bawah ya. Endnote untuk yang terakhir, lembaran terakhir. Lalu kita bisa tulis apa yang kita inginkan. Di sini saya menulis nama panjang saya, Paula Elveni Saleman. Lalu untuk footnote-nya itu kita tinggal tekan Ctrl Alt F ya. Nah, langsung muncul garisnya. Di sini juga sama, kita bisa menulis apa yang kita mau. Di sini saya menulis Politeknik. Nah, sudah ya footnote dan endnote-nya. Dan cara membuat tabel kita ke insert. Lalu ada tulis table. Di sini kita bisa berapa saja yang kita mau kolomnya, kita bisa sesuaikan saja. Di sini saya 33. Lalu kita bisa perbesar tabelnya. Oke, kita tarik ke bawah. Kita sesuaikan saja ya guys kalau ukurannya. Nah, kalau sudah pas, kita bisa di atas ini di bagian desain ada untuk mewarnai table ya. Kita bisa pilih saja guys, kita bisa mau warna apa, terserah kita. Lalu di sini kita mengisi kolomnya.
Di sini saya mengisi nama anak, umur anak, dan mainan kesukaan. Sudah itu kita kasih rapi ya guys, kita rata ke tengah semua supaya rapi kelihatannya. Kita ke perataan paragraf, kita blok dulu ya, jangan lupa blok. Terus kita ratakan paragrafnya. Nah seperti itu, sudah rapi kan, sudah di tengah semua. Lalu kita mengisi lanjut kolom-kolom tabel. Nah, kalau sudah diisi, kita bisa mewarnai sesuai selera tabelnya. Di sini banyak sekali pilihan warna dan saya memilih warna biru. Lalu cara membuat envelope, kita bisa ke mailings, ke menu mailings. Setelah itu kita bisa langsung pilih envelopes di bagian kiri atau kita bisa oke. Atau kita bisa pilih Start Mail Mange. Kita pilih Envelopes. Mana-mana kita suka ya guys, kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita tekan Ctrl E untuk mengarahkan kursor di tengah ya, untuk membuat copy. Di sini kita bisa langsung mengetikkan copy yang kita inginkan. Di sini saya pilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini hanya contoh saja ya guys. Kita tulis skop surat yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kita edit kop suratnya, entah itu mau ditebalkan atau memperbesar huruf. Di sini saya memperbesar huruf serta menebalkan ya. Dan saya akan mengganti jenis hurufnya juga. Setelah kita blok, kita pilih misalnya memperbesar huruf atau menebalkan huruf. Di sini Politeknik Al-Baju sudah. Lalu kita blok yang lain yang ingin kita rubah. Nah, seperti ini. Di
dirubah semua ya. Ya, kita mempertebal semuanya. Lalu untuk alamat kita cetak miring. Kita ganti hurufnya, jangan lupa. Ini banyak juga jenis hurufnya ya. Kita pilih yang kita inginkan. Times New Roman. Kita klik. Oke. Nah, kalau sudah selesai edit, kita tarik garis, kita ke insert, pilih shapes, ada garis yang kedua. Di sini kita tarik dari mana ke mana yang kita inginkan garisnya. Ini harus betul-betul teliti ya guys, karena tidak boleh bengkok kiri kayak bengkok kanan. Harus lurus. Nah, saya agak kesusahan juga buat garisnya. Kita ulang lagi supaya lurus. Di sini saya hapus semuanya karena salah. Hapus garisnya. Kita ulang lagi. Lalu di sini saya tekan dengan tombol shift ya supaya lurus. Jadi enak, lebih gampang menggarisnya kalau pakai shift. Lihat, lebih gampang daripada yang sebelumnya karena saya tidak menggunakan tombol shift. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mendebalkan garisnya ya. Warnanya juga kita boleh ganti. Kita tebalkan garisnya yang mana kita mau. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu kita menambahkan logo. Di sini saya menggunakan logo kampus saya, Politeknik Al-Bajo Komodus, yang sudah saya download ya gambarnya. Nah, kita tadi di insert ya, ada pictures. Kita ambil gambarnya. Nah, kita ambil terus kita insert. Di sini kita pilih text wrapping. Kita terserah pilih apa. Di sini saya pilih in front of the text. Nah, kita klik. Sudah itu kita tinggal mengecilkan atau menyesuaikan saja gambarnya. Oke, kita taruh di samping kiri dari code-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah pas begitu, kita bisa lanjut. Di bawahnya kita arahkan kursor di bawah, terus kita tekan
Kita ketik nomor surat, setelah itu tanda titik-titik. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ke insert, pilih shapes, terus ada text box yang paling pertama, kita tarik. Ini untuk menulis nama orang yang kita tuju ya. Di sini kita ketik seperti surat pada umumnya, kepada, kita enter dulu, yang terhormat, titik, jangan lupa. Lalu di bagian bawahnya ditempatkan, biasanya di sini saya menulis di Kaper Labuan Bajo ya. Nama tempatnya agak kita kasih ke bawah sedikit ya, tidak boleh sejajar. Kita ketik Kaper. Nah, kita atur. Oke guys, kalau sudah seperti ini, jadilah amplop. Dan sekarang saya ingin membuat grafik atau diagram. Di sini kita ke insert, pilih chart. Lalu di sini banyak ya jenisnya guys. Jenis diagram atau grafik banyak sekali. Kita bisa pilih apa yang kita butuhkan. Tapi kali ini saya ingin membuat diagram lingkaran. Nah, di sini juga banyak ya jenis dari diagram lingkaran ini. Saya pilih yang paling basic ya. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini teman-teman, di bagian atasnya ini kan seperti Microsoft Excel ya. Kita bisa ganti. Kita ini mau buat diagram tentang apa? Di sini saya akan membuat diagram tentang olahraga yang banyak diminati. Ya, kita ketik bagian atasnya. Setelah itu di bagian kirinya kita bisa ketik jenis-jenis olahraganya. Di sini saya pilih badminton, terus bola voli, dan sebagainya ya. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, itu di bagian diagram itu sudah muncul sendiri, otomatis dia sudah muncul ya. Setelah itu kita keluar ke tanda X, lalu kita klik di bagian kanan kiri atas di Add Chart Element. Di situ ada berbagai jenis ya untuk mengedit diagram kita. Kalian bisa lihat itu ada noun, bermacam-macam lah. Terserah apa yang kita inginkan atau selera kita ya. Tapi di sini saya juga ingin yang paling mendasar saja diagram lingkarannya. Lalu ada quick layout juga, ini juga untuk mengedit diagram kita. Banyak juga ya pilihan-pilihannya. Kalian bisa lihat. Dan ini semua tergantung dari apa yang kita mau. Lalu ada warnanya, change colors. Ini bisa banyak warna yang cantik ya, kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Saya pilih yang warna hijau begini.
Setelah itu di bagian desainnya juga muncul. Untuk desainnya juga muncul ya. Banyak lagi, lebih banyak lagi. Kalian bisa pilih juga ini, terserah kalian mau yang seperti apa diagramnya. Ini juga bisa kalian ganti warnanya. Nah, jika kalian sudah tepat ingin pilihnya itu, nah, kalian tinggal klik dan jadi diagram lingkarannya. Nah, seperti ini ya guys. Lalu tahap yang terakhir di sini kita akan print dokumen yang telah kita buat. Di sini kita print diagram yang tadi ya. Kita bisa buka di menu file atau langsung di Microsoft Word. Ini tadi menu diagram yang saya buat. Kita bisa ke file terus di print. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa menentukan jenis print yang kalian mau. Dan di sini saya pilih Microsoft Point. Lalu ini kalian banyak ya peraturan-peraturannya dan kalian bisa rubah seperti yang kalian inginkan. Lalu ukuran kertasnya juga jangan lupa di sini saya pilih A4 juga karena pada umumnya ya. Marginnya juga kalau kalian mau ubah juga bisa. Nah, kalau sudah fix guys, kalian bisa print, langsung klik bagian atas itu. Kalian bisa juga berapa rangkap yang kalian ingin print. Di sini saya tekan 2 dan juga di sini kalian bisa print. Lalu kalian tentukan nama file printnya. Terserah ya, lalu kalian print. Oke guys, itu saja dari saya kali ini. Sekian dan terima kasih.